Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Masing-masing sebagai bakal calon wakil presiden. Lalu siapa yang paling potensial dan juga punya nilai tawar tinggi untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo? Kita bahas bersama dengan Sekjen P3 Arwani Tomafi, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Baca pres Pak Prabowo sudah bersama dengan PKB, kemudian baca pres Pak Ganjar juga sudah bersama P3. Dengan masuknya nama Pak Erick Thohir, artinya bisa menggoyah dong salah satunya kalau misalnya nama Pak Erick Thohir ini menjadi cawapres salah satunya. Mas Arwani? Ya, sejauh yang saya dengar, tadi malam saya juga ketemu dengan Sekjen Gerindra dan Sekjen PKB. Beliau mantap, Pak Sekjen PKB bilang nyaman sekali PKB dengan Gerindra, dan saya mendapatkan konfirmasi pasangan Prabowo Caimin itu sudah mantap lah, kira-kira begitu. Jadi jika memang ada pasangan cawapres, sosok cawapres yang ingin bergabung ke koalisi itu tentu juga harus melewati PKB gitu, kira-kira itu. Jadi memang posisinya kalau saya lihat dalam petanya seperti itu. Dan sedangkan kalau di Ganjar, ya tentu kembali kepada meja perundingan. Bagi kami P3, kami sudah menyampaikan nama Sandi, dan sebelum menyampaikan kami sudah berkomunikasi, dan saat ini setelah menyampaikan kami juga sudah sering berkomunikasi. Jadi bukan lalu terus nggak dipedulikan, jauh. Jadi kami sudah duduk bersama, rapat bersama, jauh sudah kami melangkah bagaimana akan menyusun visi misi calon presiden, cawapres, dan sebagainya. Kami dilibatkan. Kalau teman-teman yang lain saya kira tidak ada ya, kecuali yang sudah resmi mendukung Ganjar. Jadi mungkin fatsunnya ya menurut saya memang harus masuk dulu, misalnya ke Ganjar, baru kita nyodorin cawapres. Itu saya kira akan lebih menguatkan posisi kerjasama politik ke depan. Oke, tapi kalau gitu dari PAN sendiri, Bang Yandri, sebenarnya posisi hatinya Pak Erick ini lebih condongnya kemana? Lebih firm kemana? Pak Ganjar, Pak Prabowo? Ya kalau kami kan beda sama P3 masuk dulu baru gaining kan. Kalau PAN bergaining dulu dong, baru masuk jelas ini barang kan. Dan saya yakin kalau memang koalisi yang sudah ada itu sudah firm, pasti mereka sudah deklarasi. Tapi faktanya sekarang Ganjar belum punya pasangan cawapres
cawapres, Prabowo juga belum punya pasangan cawapres. Artinya semua masih bisa terbuka, dan dalam politik itu semua bisa terjadi. The last minute pun masih bisa berubah. Nah, oleh karena itu dinamika sekarang itu saya kira dalam kondisi normal-normal saja. Jadi kalau ada orang-orang yang menawarkan sebagai cawapres dari P3, dari PKB, dari Golkar, itu sangat normal dalam dinamisasi demokrasi. Dan kami juga begitu. PAN sudah jauh hari menggadang-gadang Erick Thohir dalam keputusan Rakernas, dan yang kami gadang ini bukan kaleng-kaleng dibandingkan dengan Sandi, jauh surveinya di bawah Erick Thohir, apalagi dengan Caimin misalkan. Jauh, Tapi survei mana itu Pak Yandri yang menunjukkan kalau jauh itu? Ya, akhirnya di bawah ada Erick Thohir itu. semua kan, mau LSI, Jadi mau menyampaikan indikator, secara mau yang objektif lain ya. sama. Berapa Nah, survei oleh yang karena itu menunjukkan maksud saya, Erick itu semuanya masih- berapa? Oke. Semuanya masih bisa terbuka. Nggak ada Jadi itu. kalau misalkan nanti Kalau satu dalam dua pendidikan iya. atau komunikasi dengan PDIP itu Ganjar Erick, ya tentu kita ke Ganjar. Oke, kalau gitu- tapi akhir Prabowo mengambil Berdasarkan sumber datanya itu yang benar ya. Maksud Baik. saya Ada berapa tanya, Mas survei yang Burhan. mengunggulkan gitu. Bang Roni, tanya Bang Burhan. Ya. Oke, kalau gitu saya langsung nanya ke Mas Burhan aja ya. Sebenarnya Berapa- elektabilitas berapa baca pres survei sekarang gitu? siapa yang paling tinggi, lebih tinggi? Itu nggak seperti itu. Sandi di bawah Erick Thohir, tanya sama Diri J, apa sih? Iya, berapa? Oke, tahan dulu Bapak-bapak, kita serahkan ke Mas Burhan ya, langsung ya. Bilang semua Sila- survei itu loh. Oke, tahan dulu Mas Arwani Tomafi dan juga Bang Henry. Kita mengajukan ya, saya kira harus ada objektifikasi lah ya. Ya. Benar Ah. kita memang Tidaknya senang ada dengan orang ini, tapi ya datanya itu ya yang Baik, tahan dulu Bapak-bapak, kita ke Mas Burhan dulu. Kalau gitu sebenarnya dari surveinya Mas Burhan sendiri, siapa sih yang paling tinggi sekarang? Ya kalau survei saya yang paling tinggi sekarang adalah Erick Thohir. Oh, dengar tuh, Selisih. Erick Thohir kan? Jadi Iya, Erick itu kan Thohir survei. Selisihnya sama. itu jauh. surveinya Mas Burhan. Mas Burhan? saja. Banyak survei Mas Betul, Yandri. betul. Jadi Ya, tolong kedua adalah dibaca survei itu dari berita- Lembaga Survei Indonesia. Survei, hanya satu saja. Bentar. Ya, sebentar karena kita saat ini ada Mas Ya. Burhan, Mas Arwani. Oke. Silakan Mas Burhan. Saya menyebut 3 lembaga ya. 3 lembaga, pertama adalah Indikator Politik Indonesia, yang kedua adalah Lembaga Survei Indonesia. Itu dua-duanya menemukan Erick dalam simulasi cawapres peringkat pertama. Nah, untuk Sandiaga Uno di survei peringkat ketiga. Di survei LSI yang baru dirilis kemarin, itu peringkat keempat. Memang selisih tidak terlalu jauh, ya, tetapi secara umum peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga sudah dibedakan secara absolut. Nah, untuk SMRC itu pakai pola pertanyaannya berbeda. Jadi misalnya siapa cawapres yang paling cocok untuk Pak Prabowo Subianto? Yang paling tinggi menurut publik, menurut survei SMRC adalah Sandiaga Uno. Iya, Sandiaga Uno untuk Oke. cawapres Pak Prabowo. Ketika ditanyakan siapa cawapres yang paling tepat menurut publik buat Ganjar Pranowo, jadi lagi-lagi format pertanyaannya untuk SMRC dan LSI maupun indikator agak berbeda. Kalau LSI dan indikator, pertanyaannya itu siapa cawapres pilihan publik tanpa dikaitkan apakah cawapres tersebut untuk Prabowo, untuk Oke. Ganjar atau Anies. Mas Burhan. Sementara untuk SMRC, ditanyakan siapa yang terbaik buat Prabowo, buat Ganjar, maupun buat Anies Baswedan. Kalau gitu penentuan baca pres akan sangat alot sekali sepertinya ya di 2024 ini. Ya, alot kalau Baik, kita lihat baik. kemungkinan besar injury time ya baru diputuskan, karena kalau misalnya cawapres diputuskan segera itu akan memicu satu pihak yang dipilih sebagai cawapres akan mengambil jarak atau bahkan pindah ke lain hati. Atau yang kedua, cawapres yang bersangkutan juga bisa akan dikuliti, ditelanjangi kalau lebih awal ketimbang jadwal bulan Oktober Oke. ya, tanggal 19 nanti. Jadi yang kita diskusikan sekarang is too early to tell. Jadi bahkan yang mengatakan sudah fix sekalipun sepanjang belum diumumkan dan belum didaftarkan ke KPU, itu apapun bisa terjadi. Jadi misalnya Gerindra dan mungkin sepakat untuk berkoalisi, tetapi cawapres dugaan saya juga tidak akan mudah untuk Oke. oleh kedua partai. Oke, kalau gitu Bang Yandri, Mas Arwani Tomafi, bagaimana caranya meyakinkan Bu Mega bahwa nama Pak Sandi lah atau nama Pak Erick lah yang paling pas cocok bersanding bersama dengan Pak Ganjar di Pilpres 2024? Bang Yandri. Iya, tadi saya bilang kita komunikasinya baik-baik, kan datang baik-baik, menawarkan baik-baik, dan semuanya kan pasti akan ada ujungnya. Ujungnya itu kan kertas SK yang akan dibawa ke KPU. Nah, itu pastinya di situ. Dan saya setuju dengan Bang Burhan tadi, kelihatannya mungkin di last minute akan semua kelihatan siapa berpasangan dengan siapa. Tapi proses begini biasa. Jadi Sandiaga Uno menawarkan diri bagus, ya kan? Bagus. Erick Thohir bagus. Ada Pak Mahfud bagus. Jadi semakin banyak anak bangsa yang berkhidmat untuk menjadi cawapres dan capres itu bagus sekali. Tapi kan ada format ini, ya kan? Formatnya itulah yang sama sebagai pasangan capres dan cawapres. Tetapi saja nah sekarang situasi
yang begini normal saja kalau capresnya mengambil hati rakyat, bakal Baik. juga. Jadi semuanya Oke, saya kira sudah kami tangkap Bang Yandri. kita tunggu saja komunikasi yang baik nanti, siapa berpasangan siapa, dan kalaupun berbeda nanti, saya kira kita tidak boleh saling meniadakan Baik. bangsa gitu. Oke, Mas Arwani. Ya, Mas Jadi bagaimana hasil cara dari- meyakinkan Bu Mega ini? Kalau dalam kerjasama politik yang kami lakukan dengan PDI Perjuangan, ada ruang di mana nanti Bapak Ketua Umum, Pak Mardiono akan ditugaskan oleh Rapimnas untuk diamanatkan oleh Rapimnas untuk melakukan komunikasi secara penuh dengan Ibu Mega, hasilnya seperti apa, dan apa yang akan diputuskan tentu akan menjadi bagian secara umum ya dari kerjasama politik antara PDI Perjuangan dan P3. Oke. Tadi malam sudah digambarkan betapa itu sudah kami sadari semua ya. Apapun keputusannya tentu itu menjadi bagian yang terbaik bagi kami PDI Perjuangan dan P3. Oke, kalau kita singkat, Mas Burhan, singkat sekali. Kalau misalnya jangan-jangan di unjur hitam, bisa jadi apakah PDIP dan Bu Mega ini jangan-jangan tidak memilih keduanya, Pak Sandi atau Pak Erik? Mungkin nggak? Bagaimanapun Ibu Mega kan punya preferensi personal ya, punya adalah preferensi untuk mengkombinasikan kearifan lama, Jawa luar Jawa, senioritas, Islam nasionalis gitu ya. Makanya baik Mas Sandi atau Bang Erik itu kan coba mendapatkan Islam kredensial. Keduanya ditawarkan oleh Partai Islam. Itu kan salah satu supaya Ibu Mega melirik ya, baik Erik maupun Sandi. Tetapi ujungnya meskipun Ibu Mega punya preferensi personal, ya, punya keinginan untuk mempertimbangkan Kiai Nasaruddin Umar atau Kiai Miftahul Ahyar, tapi ujungnya itu yang menentukan adalah elektoral. Kalau misalnya cawapres tidak bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar, maka keinginan Ibu Mega untuk mencetak hat-trick kemenangan di 2004 Baik. atau Pileg itu sulit untuk diwujudkan. Kuncinya adalah elektabilitas ya untuk nanti menentukan bacawa pres pendamping Pak Ganjar. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.